Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, ini sebelum saya ajak Anda untuk melihat review dari pusaka ini, nanti kita kan sudah lama sekali tidak open book ya. Jadi kita sudah lama sekali tidak membuka buku. Ini nanti di episode kita kali ini saya ingin membahas sebuah pamor, yang mana pamor ini di dalam dunia Tosan Aji Sobat, untuk dituahnya ini untuk kewibawaan dan juga keberanian sang pemilik pusakanya. Nah kebetulan saya mempunyai 3 buah pusaka, yang mana pusaka ini Sobat, ini berpamor tersebut gitu loh. Nanti tak tunjukkan kepada Anda kira-kira yang akan kita jadikan sebagai bahan ini, nanti kira-kira pamor apa. Tapi sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pusakanya di sini, karena beberapa hari ini banyak sekali yang menanyakan tentang masalah pusaka, entah itu pamor, entah itu dapur gitu. Alangkah baiknya ini di antara sobat juga memiliki buku. Nah kebetulan di galeri saya pun juga menjual buku dapur dan juga buku pamor. Ini bisa menjadi sebagai bahan Anda untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji Sobat. Meskipun bukunya sederhana, tapi insya Allah ini adalah sudah mewakili, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji yang pemula, yang masih masih awam banget dan juga ingin menekuni menggeluti dunia Tosan Aji, atau juga ingin sekedar menambah wawasan dunia Tosan Aji. Buku ini sangatlah rekomendasi banget Sobat, karena di antara para penonton saya pun juga banyak yang sudah memiliki dari buku-buku dapur dan juga buku pamornya seperti ini. Karena kita tidak selamanya tanya terus gitu. Alangkah baiknya kita pun juga harus memiliki sebagai bahan kita untuk referensi dalam belajar dunia Tosan Aji Sobat. Dan juga di sini kalau Anda melihat, saya pun juga menjual minyak pusaka Sobat. Nah minyak pusaka seperti ini insya Allah untuk diisinya sekitar 100 milian. Ini pun juga sudah banyak dipakai oleh teman-teman Bumi Mojopahit Channel. Nah wanginya itu kalem, jadi tidak menyengat dan juga tidak lengket Sobat. Nah karakternya itu tidak lengket seperti kayak minyak misi hitam. Karena kalau seperti kayak minyak misi hitam yang lengket itu biasanya gampang menyerap debu atau kotoran yang nanti akhirnya bisa menimbulkan karat, itu seperti itu. Nah ini sangat rekomend sekali dan juga sudah banyak dipakai oleh teman-teman dari Bumi Mojopahit Channel Sobat. Oke, kita akan langsung saja untuk pembahasan di video kita kali ini, bahwasanya ini adalah salah satu dari jenis pamor yang bisa dibilang agak langka di dunia Tosan Aji Sobat. Mungkin di antara sobat juga kebetulan ada yang punya mungkin. Dan juga masih bingung karena gini, karena kemarin itu sebenarnya saya juga sudah menunjukkan kepada Anda, khususnya di pusaka yang ini. Nah itu ada yang menganggapnya seperti pamor soto lanang. Nah nanti juga Anda tak tunjukkan sebagai bahan untuk pembanding antara pamor yang ini dan juga pamor soto lanang, itu bedanya apa. Nah kebetulan di sini pun juga nanti akan sudah saya persiapkan, ada salah satu dari pusaka saya yang berpamor soto lanang. Nah kalau kita membicarakan tentang pamor soto lanang dan yang hampir mirip, berarti bisa mungkin di antara sobat ada yang sudah bisa menebak bahwasanya untuk di pembahasan kita kali ini adalah berkisar pada pamor dadung muntir. Pamor dadung muntir ini adalah salah satu dari jenis pamor istimewa dan juga termasuk langka di dunia Tosan Aji Sobat. Nah mungkin di antara sobat ini yang masih pemula mungkin juga ingin tahu bentuknya seperti apa sih, bedanya apa dengan pamor soto lanang, dan juga untuk dituahnya atau doa esoterinya itu seperti apa. Nanti di sini akan saya sedikit jelaskan kepada Anda. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan nanti juga membuka buku di buku ensiklopedia keris sebagai bahan kita untuk belajar bareng-bareng mengenal dunia Tosan Aji, khususnya pamor dadung muntir. Kita akan melihat dulu dari pusaka yang ini Sobat. Nah ini pusaka ini sudah lumayan lama ada di saya. Nah warangkanya ladrang bagus seperti ini. Dia pun juga memakai mendak selut. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pamornya. Ini memang sengaja saya keluarkan dari pusaka-pusaka saya yang berpamor, yang kebetulan berpamor dadung muntir Sobat. Nah ini adalah pamornya, bentuknya seperti ini, seperti kayak soto lanang kalau dilihat dari kejauhan. Tapi kalau kita amati secara lebih dekat Sobat, ini seperti kayak seperti kayak pintalan benang. Nah jadi seperti ini. Nah ini adalah namanya pamor dadung muntir. Mungkin di antara sobat juga ada yang mempunyai pamor yang seperti ini dan masih belum tahu. Nah
Itu kira-kira apa pamornya? Nah, kalau yang kayak gini bentuknya sobat, itu berarti pamornya namanya adalah pamor dadung muntir. Nah, kalau untuk yang ini adalah pusaka bisa dibilang agak baru, jadi agak baru di saya. Jadi karena pusaka ini baru saja tak dapatkan sobat. Nah, kemarin tuh terus saya buatkan warangka baru, karena warangkanya yang lama tidak begitu eksotis menurut saya. Akhirnya saya ganti warangka kayu hitam, pendoknya pendok bunton kemalu merah, dan dia memakai deder kayu johar. Kita akan melihat. Nah, pamornya seperti ini. Ini juga pamornya adalah pamor dadung muntir sobat. Nah, jadi pembahasan kita untuk di episode kita kali ini adalah membahas tentang pamor atau daya tuah dari pamor dadung muntir. Nah, ini seperti ini. Lalu karena di sini ada 3, ini pun juga akan tak tunjukkan kepada Anda. Kalau untuk yang ini masih belum diwarangi. Jadi saya mendapatkan waktu itu dari teman saya itu sudah diwarangi, tapi warangan lama. Jadi kalau untuk saya memang kurang begitu kurang begitu ngeh kalau bukan dikerjakan sendiri oleh tukang saya. Tapi untuk di pusakanya sendiri ini sudah tak ganti warangka baru, karena warangkanya yang asli itu warangka Maduraan, mungkin masih ada di sini kemarin. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda, biar tak ambil dulu untuk di warangka aslinya sobat. Nah, ini adalah warangka awalnya kayak gini, dikasih warangka kayak gini. Karena saya tidak begitu suka dengan warangka yang model kayak gini. Ini adalah warangka gaya Maduraan ini kalau nggak salah ini. Saya nggak begitu dengan bentuknya. Akhirnya terus saya ganti. Saya pesankan khusus ke tukang saya. Ini adalah kayunya kayu telesium nginden, dan ini gandar iras. Nah, dia bersambung. Jadi ini adalah gandar iras. Nah, dedernya pun juga kayu telesium nginden. Bagus banget ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya ini sobat, ini dia sebenarnya ada 2 pamor. Nah, 2 pamor. Tapi karena pembahasan kita kali ini adalah pamor dadung muntir, berarti yang akan kita review adalah khusus yang dadung muntirnya saja. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Ini nanti kemungkinan akan saya warangkan ulang ke tukang saya, biar jadinya itu maksimal gitu loh. Enggak kayak gini. Karena kalau saya melihat untuk untuk dibilahnya, nah ini mungkin waktu mutihnya kurang begitu bersih, jadi ada sedikit kayak karat-karatnya gitu. Ini nanti akan saya warangkan dulu ini. Nah, coba kita akan open book, kita akan melihat gambar di buku ensiklopedia keris, sekaligus nanti di sini juga akan dijelaskan tentang tuah, tuah atau yoni dari pamor dadung muntir sobat. Nah, ini coba kita akan membaca bersama-sama bahwasanya di sini keterangan di buku ensiklopedia keris tentang pamor dadung muntir. Bentuknya seperti ini sobat. Nah, ini adalah pamor dadung muntir. Nah, ini kadang-kadang disebut dadung kepuntir atau dadung kepelintir, adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya hampir mirip dengan pamor sodo seler atau adeg siji atau sodo lanang. Bedanya, garis pamor yang membujur sepanjang bilah tidak berupa garis biasa, melainkan berupa lukisan pamor yang mirip dengan gambaran pintalan tambang atau pilinan tali. Mereka yang percaya beranggapan bahwa tuah pamor dadung muntir ini bisa menambah kewibawaan, keberanian, dan juga keteguhan hati dari sang pemiliknya. Pamor dadung muntir ini tergolong pamor rekan. Nah, ini adalah tuah dari pamor dadung muntir, yaitu berkisar pada hal kewibawaan dan juga untuk keberanian serta keteguhan dari hati sang pemilik pusaka. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda bedanya pamor dadung muntir dan juga pamor sodo lanang. Nah, ini akan saya ambil untuk di pusakanya yang ini sebagai bahan pembanding. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pamornya sobat. Nah, ini adalah pamor sodo lanang. Jadi dia cuma berupa garis lurus gitu saja. Nah, sedangkan kalau untuk yang ini, nah, dia seperti kayak pilinan sebuah tambang atau tali. Nah, jadi bedanya sudah bisa sudah bisa dibedakan ya sobat. Kalau di antara sobat ini ada yang sedang mempunyai pamor yang kayak gini, cuma garis lurus gini saja, lempeng saja, ini berarti adalah pamornya pamor sodo lanang.
Sedangkan kalau mempunyai yang garis lurus seperti ini tetapi dia bentuknya seperti kayak pilihan tambang atau benang, berarti ini adalah namanya pamor dadung muntir atau dadung kepluntir. Nah, ini seperti ini. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang soto lanang dan juga mana pamor dadung muntir. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya ini bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Karena gini sobat, karena kalau kita yang sudah lama menggeluti dunia tosan aji pasti tidak akan rancu, tidak akan pasti akan tahu kalau yang kayak gini adalah pamornya ini, kalau yang ini pamornya ini. Tetapi sobat, kalau yang masih pemula biasanya itu memang terkadang agak membingungkan, jadi agak bingung. Wah, ini kira-kira pamornya apa? Nah, kalau untuk di video kita kali ini kita sudah bisa tahu mana bedanya pamor dadung muntir dan juga pamor soto lanang. Oke, sekali lagi sobat, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.